Kenalin, kami dari kelompok 10 akan kayak membahas tentang bagaimana sih pendekatan kognitif tentang bagaimana sih orang-orang masih ada aja gitu yang pengen pulang kampung gitu kan, mudik kan kemarin lebaran. Sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon Ya, maaf lahir minal dan aizin. batin semuanya. Aizin, wa faizin. Ya Allah, kangen sumpah. Nah, sebelum ke pembahasan, kita lihat dulu aja nih, ngeliat dulu data-datanya. Udah ngumpulin banyak banget data-data dari semuanya. Nih, Kemenhub sebut puncak arus balik tanggal 31 Mei bertepatan dengan berakhirnya larangan mudik. Kan larangan mudik itu tanggal 31 Mei. Jadi banyak banget nih yang bakalan balik ke daerah masing-masing. Nih terus ada juga arus mudik 2020 tinggi, tercatat 465.582 kendaraan keluar Jakarta. Nah, terus ada juga nih di artikel yang satu, 1.792 pemudik asal Wonogiri kembali ke Jabodetabek. Mayoritas tidak membawa SKIM. Itu kayak surat ini nggak sih, surat kayak Surat keluar izin, surat keluar izin izin keluar. dari perusahaan masing-masing gitu kan. Keren. Ya. Dan ini ada lagi total 82.000 kendaraan pemudik dipaksa putar balik. Ini sempat sih jadi heboh banget soalnya banyak suruh putar balik kan. Nah, ada juga pemerintah bikin kebijakan ini. Rumah hantu. Tau nggak sih rumah hantu jadiin tempat karantina bagi pemudik yang banyak. Ini ada videonya ada. Nih kita videonya ya. Kan unik pemerintah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah bagi para pemudik yang bandel dan juga nekat pulang kampung serta melanggar karantina mandiri ini akhirnya berbuah manis. Dua pemudik yang bandel akhirnya ketakutan dan juga kapok, kemudian meminta dispensasi agar tidak diisolasi di rumah yang kosong dan angker. Kasian banget sih sumpah. Angker, itulah kesan pertama saat memasuki rumah isolasi di Desa Sepat, Kecamatan Masaran, Sragen. Betapa tidak, tempat ini dahulunya merupakan gudang kosong yang angker yang disulap untuk menampung para pemudik bandel yang nekat pulang kampung serta melanggar karantina mandiri. Alhasil dua pemudik pun ketakutan dan kapok. Setelah 2 hari berturut-turut mengaku menangis di tempat ini, mereka pun meminta dispensasi untuk menjalani karantina mandiri di kediaman masing-masing. Rumah ini selama 10 tahun tidak ditempati, rumah di atas 10 tahun tidak ditempati. Itu tuh dimasukin ke rumahnya itu berapa hari? Kan sesuai karantina tuh cuma 14 hari kan? 14 hari ya. Saya baru 1 bulan saja tidak perasaan karena apa? Dibayang-bayangi dan sering terus. Katanya ada bayang-bayangan, terus ada suara-suara. Kasian banget. Takut juga. Ya, tapi yang pulang juga sih. Karena saya nangis terus gitu. Rencana nanti minta kasih dari Pak Lurah. Kepala desa mengancam akan kembali memasukkan Hadesnya juga serem ya. Rumah isolasi berhantu apabila mereka kembali melanggar karantina mandiri. Di tempat karantina ini, para pemudik akan mendapat logistik dari pemerintah desa setempat. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen, Jawa Tengah. Nah, itu cukup ini sih ya, cukup kayaknya efektif juga sih. Pengen nanya, kesana mudik nggak? Aku di rumah aja. Mudik juga kan ini susah. Kalau Milanti mudik nggak? Enggak. Wah, berarti aku aja nih yang mudik ya. Kamu mudik kemana? Ayo lo. Mudiknya ke Lembang. Cuma ya deket lah gitu kan. Cuman berapa? Ya itu bang. Sehari masih doang. Cuman berapa lah. Enggak sejauh itu. Apa? Ya emang susah apa sih namanya. Maksa orang tadi apalagi 476.000 ditambah 82.000 yang pemudik yang dipaksa balik. Itu semua orang yang kayak gitu tuh susah banget kan kalau buat diatur. Karena ada mungkin orangnya tuh berpikir corona ini kan
datanya kalau misalnya cuma bergerombol kan, kalau bergerombol, nah kalau yang pemudik itu kan cuma ada di dalam. Terus apalagi kan lagi kan sempat ini aku waktu pulang kampung juga waktu pulang ke Lembang gitu kan bisa juga kan wah pakai protokol lah kayak pakai masker di habis sampai disemprot kayak hama disinfektan gitu sama aja sih cuman kemarin itu ada apa sih ada kayak saudara ada om itu dari Jakarta tapi banyak juga kok travel gitu yang nyiapin transportasinya jadi kalau mau diterapin juga sih bingung juga susah soalnya travel juga masih buka kayak gitu. Iya, jadi kan jangan salahin masyarakatnya juga mungkin ya. Jadi kenapa masyarakatnya pada bandel juga kan karena mereka pada dibuka kayak mall, pasar, kalau enggak kan bis atau kereta kan masih berfungsi. Gitu Mas. Kan yang dilarang itu pemudik yang dari luar daerah kan kalau misalnya di Bandung paling yang dari Jakarta nggak boleh masuk gitu. Tapi kalau orang yang dari Bandung ya pasti bakalan mudik-mudik itu juga. Iya, ada. Gimana zonanya mungkin ya? Gimana zonanya sih kalau kayak gitu-gitu juga. Terus kalau kayak apa sih? Kayak banyak juga mal-mal dibuka. Jadi orang berpikir tuh, oh mungkin boleh mudik gitu. Ada juga orang berpikiran karena larangan mudiknya udah dicabut, jadi boleh mudik. Kan sekarang juga lagi libur kan, masih libur gitu. Ya gitu sih paling kayak gitu kan. Terus apalagi kan kalau di pikiran orang-orang tuh kayak di memori kita kan kalau ngomongin kognitif kan di memori kita tuh kalau lebaran pasti identik dengan pulang kampung, silaturahmi. Jadi apalagi ini kan cuma setahun sekali gitu kan. Jadi pasti bakalan mudik gitu. Mau gimana pun ininya pasti bakalan mudik. Kalau kalian gimana menurut kalian? Orang kecil gitu yang dagangan yang jualan apa gitu kan ya pasti mata pencariannya itu kan bisa jadi orang-orang yang kayak dia jalan tol itu apa sih rest area gitu kan. Terus sekarang mungkin pada beralih ke jualan masker. Iya jualan masker. Terus jualan sayur tapi online banyak juga kan sayur tapi online pasar online gitu aja semua online tapi kalau misalnya mau dibilang ini nggak sih kayak bagaimana sih caranya biar orang-orang tuh bakalan nerapin peraturan dari pemerintah juga bingung sih soalnya karena kita harus tahu orang tuh harus punya understanding the problem gitu, memahami perhatian dari si problem itu. Pemerintah juga harus tahu gitu. Baik kan kayak kemarin di pasar antri udah ada yang positif kayak gitu. Terus ekonominya bakalan tetap harus jalan lah soalnya orang mau makan dari mana juga kan. Kalau misalnya itu apalagi pasar ditutup. Kan di jalan-jalan juga pada ditutup. Jadi gimana sih bingung juga kan kalau pemerintah juga kalau bakalan gitu. Ya kalau gitu juga emang bingung sih nanti kalau misalnya tutup gitu ekonominya jalannya dari mana gitu ya. Sedangkan kan kalau misalnya pasar-pasar gitu kan yang pedagang kan nggak tahu teknologi juga bingung mau bikin kayak online gitu juga bingung kan susah sih kalau kayak gitu. Tapi kan kalau ngomongin kayak kognitif itu kan kalau ngambil ya satu memori kalian tentang Lebaran gitu apa sih? Ada nggak? Ya paling kan biasanya banyak orang, banyak saudara-saudara gitu kan ya. Terus dapat THR. Ini kan mungkin THR-nya ada yang cair, ada yang enggak. Jadi memorinya kan memang kebersamaannya kan kalau misalnya ada saudara yang nggak ngerti cara transfer, jadi kan THR-nya nggak bakal cair. Iya sih. Ya bener banget sumpah. Kalau Sena gitu, gimana? Kerjaan sih. Ya habis itu ya salam-salaman kan sekarang mungkin salam-salamannya
agak dibatasi kemarin ya. Hmm. Apalagi banyak dapat THR sekarang juga THR cuma berapa gitu kan? Daerah rumah doang juga paling cuma keluarga doang ya kan? Ya juga sih. Terus kalau kan kayak ya memori-memori kita kayak ingetannya kita gitu tentang Lebaran tuh pasti kayak makan daging gitu kan, ngumpul sama keluarga. Pasti pengen diulang lagi kan, kalau kayak gitu pengen diulangin lagi. Jadi banyak sih. Kalau misalnya orang-orang kenapa bisa pulang kampung pasti karena ya ingin memulai ingatan-ingatan itu. Apalagi ini kan Lebaran setahun sekali. Meskipun libur Lebarannya dipindahin ke akhir tahun juga orang bakalan pulang. Udah tradisi Indonesia mungkin ya. Ya udah tradisi. Jadi gimana kondisinya juga tetap harus pulang. Nah, harus pulang. Apalagi kalau misalnya udah orang tua ngesekolot merenya. Mana ingin pengen pulang gitu, anak-anaknya pengen ngumpul. Gitu. Kasihan gitu ya sama orang tua yang udah nggak bisa apa-apa gitu. Dia ada rasa ingin pulang, ngurusin, ngerawat gitu. Iya kan, jadi pengen pulang gitu. Bawaannya tuh. Sama aku juga, nenek aku juga suruh ke sana juga kan, jadi ya udah gimana tuh, jadi ke sana. Asal tetap tetap pakai protokol kesehatan. Datang dari langsung ke sana mandi, disemprot disinfektan kayak hama gitu. Itu banyak. Terus apa juga ya? Oh, sekarang juga banyak nih fenomena orang beralih jualan masker. Di jalan-jalan kan sekarang masker. Kan? Jualan masker sekarang pada alih profesi. Jualan masker, jualan hand sanitizer banyak banget kan. Ngambil kesempatan. Itu karena apa sih? Ya kan karena melonjaknya kebutuhan kita, kata dari pemerintah nggak boleh harus pakai ini itu. Jadi yang kita butuhin ada yang siapa sih yang nggak punya ide untuk jualannya jadi keidean gitu, jualan ini pasti banyak yang beli. Mungkin karena kebutuhan juga kurang ya, pasokan gitu barang. Jadi kekurangan gitu. Tapi menurut Sen tuh gimana, Sen? Nggak ada suaranya. Nggak ada suara, Sen. Ada. Yang masker. Yang masker bukan. Jadi ya menurut aku sih itu tuh emang kebutuhannya. Kedengeran nggak sih? Kedengeran nggak sih? Kedengeran. Ya benar tadi kita bilang itu kebutuhan lagi di kondisi saat ini. Mungkin orang-orang berpikirnya jualan ini pasti banyak yang beli gitu. Apalagi kan mungkin kelangkaan masker ini mungkin nanti harganya juga bisa melonjak gitu. Itu nggak ada emang yang nimbun itu. Itu termasuk problem solving kan, kayak membuat kayak orang-orang tuh menyelesaikan masalah karena kekurangannya masker. Jadi buat katakan masker, banyak orang beli masker yang masker medis, jadi tenaga medis kekurangan, jadi orang tuh beralih buat jualan masker yang kain gitu kan. Jadi itu termasuk pemecahan masalah gitu kan yang ada sekarang. Terus juga orang-orang nyediain hand sanitizer gratis, itu juga kan problem solving karena hand sanitizer kan kemarin tuh sempat melonjak banget ya harganya, sampai ada yang jual 50, ada yang jual 60, pokoknya di atas harga pasaran. Jadi banyak juga perusahaan yang membagikan secara gratis. Itu masuk pemecahan masalah. Terus apalagi nih?
berita ini apa yang nimbun-nimbun itu sekarang udah malah bangkrut katanya. Iya, malah bangkrut kan yang nimun-nimun. Malah bangkrut kan. Udah Malah diobral kan. Yang aku tahu diobral. Jadi berapa dos, gratis berapa dos gitu diobral. Karena kan ya siapa suruh nimbun gitu kan. Orang lagi susah-susah ditimbun. Mungkin itu termasuk problem solvingnya jadi diobral gitu. Jadi diobral biar untung lagi. Jadi semakin banyak yang nggak terpapar juga kalau harganya murah makanya. Bagus. Tapi kan sekarang pemerintah justru lebih kayak menyarankan buat masker kain kan, karena bisa dicuci, bisa dipakai berulang. Kalau masker medis kan cuma 1 kali pakai. Terus sekarang udah ada kayak yang pakai helm kayak las gitu kan, face shield gitu. Kayak ngelas kan, mirip kayak buat ngelas itu. Mirip banget kayak kalau orang bilang helm PUBG apa sih? ya Kayak gitu kan. Buat bagus juga sih itu. Nggak tahu nih kalau misalnya kita disuruh udah kuliah bakalan pakai gitu, nggak tahu. Tapi aku lihat ya, kan tadi aku lihat ada kampus-kampus teh yang dia teh social distancing tiap bangkunya. Jadi bangkunya teh ada yang di X gitu. Jadi semua satu. kayak di rumah. Iya. Tapi bisa kan? Tapi kenapa nggak mejanya aja yang diangkat, jadi nggak ada di kelas, tapi ini mah nggak di X gitu, ternyata di X lagi gitu, jadi nggak ada nanti mah gibah teh nggak ada. Iya gimana tuh ya, aduh bener teh. Iya aku lihat yang masuknya bulan Agustus tuh sekarang bangku-bangkunya tuh udah pakai social distancing gitu. Nggak tahu teh nanti gimana. Jadi gimana tuh ya? Bangkunya tuh masih tetap ada gitu. kan di psikologi juga udah nggak kebayang, kayaknya harus di aula deh belajarnya kalau kayak gitu. Soalnya di kelas di kelas orang nggak bakal masuk. 45 juga biasa kekurangan bangku kan kita. Iya. Apalagi ini dijarakin. Jarak satu-satu, aduh gimana? Kayak ulangan, kayak UTS kita tuh UAS merenya. Iya, kayak gitu. Tapi bangkunya teh nggak dikeluarin, tetep aja di situ. Aneh kan? Gimana tuh ya? Dikeluarin kan jadi bisa digeser-geser. Kalau misalnya tetap di situ kan jadi ada jarak gitu. Jadi kalau mau geser juga kan iya gitu sama bangku yang lain. Iya sih benar sih. Jadi kayak semoga nanti pas masuk nggak gitu. Amin aja semoga corona pergi. Iya pengen cepet-cepet masuk kayaknya. Udah kangen kuliah biasa. Terus itu Undip tuh katanya udah persiapkan new normal. New normal itu apa sih? Nggak tahu. New normal tuh kalau nggak salah tuh kayak jadi mall bisa dibuka, masjid juga tempat ibadah bisa dibuka. Cuman ya gitu tetap nerapin protokol gitu kan. Kemarin kayak masjid nggak boleh dibuka gitu kan. Tempat ibadah juga nggak dibuka. Cuma sekarang dibuka, tapi tetap aja harus ada apa sih kayak protokol kesehatan. Jadi kayak kita sholat juga harus saat itu teh cuma berapa orang gitu sih. Mal-mal juga gitu. Jadi ada apa namanya hal yang baru. Jadi kayak kembali seperti biasa, cuman dengan yang baru gitu. Tapi menurut aku kurang efektif sih kalau kayak gitu. Tetap aja bakal ada penyebaran corona gitu. Ini aja yang PSBB katanya PSBB, yang ini aja masih penyebaran. Apalagi yang itu udah disuruh keluar gitu, sama aja. Susah sih kalau. Tapi kata kalian kalau misalnya apa sih bulan ini udah pakai new normal, emang efektif juga? Kan masih banyak yang kasus. Kalau kataku ya mau new normal mau PSBB juga bakalan sama. Di daerah rumahku aja masih rame, mau orang yang nyari takjil aja berkerumun gitu,
gimana waktu, ya sama aja kata aku mah, nggak bakal efektif gitu. Kayaknya sih lebih banyak. Lebih banyak yang itu ya, lebih banyak yang kena kasus justru. Soalnya kan udah pada keluar, kayaknya sih. Iya. Apa sih nak? Penyebaran Hah? Apa sih? Apa sih? kalau misalnya ingin menghambat penyebaran wabah ini tergantung kedisiplinan orangnya sih. Apakah nanti mau menetapkan PSBB lah atau karantina wilayah ya sama itu kan PSBB kan. Atau misalnya nanti new normal tetap sama aja sih kalau misalnya orang-orangnya gitu-gitu aja gitu, pemikirannya belum bisa maju gitu ya, bukan maju, berkembang gitu. Kalau misalnya kita melakukan ini resikonya apa kayak gitu, gimana orangnya sih kayak gini mah. Ya sih orangnya kan sekarang juga masih banyak yang nggak pakai masker kan, keluar di rumah juga nggak pakai masker. Ya gitulah, berdoa aja semoga cepat selesai gitu, bisa kuliah lagi, bisa kuliah biasa, dan ke kantin, bisa ke kantin, nongkrong lagi di kantin, Bisa bersedek-sedek lagi di tangga. ibu-ibu dosen cantik. Jadi nggak apa-apa dong. Jadi kangen gitu ya. Padahal kita berakhir di hari Jumat yang nggak ada sama sekali pemberitahuan. Jol hari Senin nggak ada kuliah sama sekali. Itu teh. Yang nggak ada pemberitahuan sama sekali, Jol Jumat, Jol Senin nggak ada kuliah sama sekali. Padahal hari Jumat masih ketemu. Sedih banget sih sumpah. Udah deh kayaknya segini aja waktunya udah bagus banget. Udah maksimal banget kita ngobrolnya. Udah lama juga kan. Oke, terima kasih. Dadah, minal aidin wal faizin. Dadah, sampai ketemu nanti kita kuliah bareng-bareng lagi. Iya. Salam.